Setelah meraih juara dunia pada tahun 2013 dengan mengalahkan Viswanathan Anand, Magnus Carlsen dihadapkan pada lawan yang tangguh dan menjadi rivalnya sejak masih kecil. Di tahun 2016 berlangsung Dwi Tarung kejuaraan dunia Magnus Carlsen versus Sergei Karyakin. Pertarungan ini sangat keras dan sengit. Carlsen tanpa diduga mendapat perlawanan yang ketat dari Karyakin. Dalam catur klasik yang berlangsung selama 12 ronde, kedudukan sama kuat. Setelah memasuki rapid, barulah Carlsen berhasil mengalahkan Karyakin. Salah satu game yang menarik terjadi pada ronde ke-8, di mana Karyakin berhasil mengalahkan Carlsen dalam Rubinstein Opening. Pembukaan ini sering dipakai oleh legenda catur Akiba Rubinstein yang merupakan idola dari Magnus Carlsen. Dengan mendorong pion E3, memberi sinyal gajah gelap akan ditempatkan di B2. Dari titik ini Karyakin melangkah pion E6. Terlihat posisi simetris di atas papan. Carlsen melangkah gajah D3, pion C5, pion B3, gajah E7, kedua pemain rokade, lalu gajah B2. Sebuah strategi dari Carlsen mengontrol main diagonal dengan gajah fianchetto dan memungkinkan putih melakukan berbagai rencana seperti kuda D2, lalu mendorong pion E4 atau pion C4. Karyakin merespon dengan pion B6. Karyakin menghadapi Rubinstein Opening dengan struktur bangunan yang hampir mirip. Seperti halnya Carlsen menempatkan gajah gelap di B2, Karyakin juga berencana menempatkan gajah di B7. Perbedaan yang kontras terletak pada gajah E7 dan gajah D3. Jika Carlsen menempatkan gajah mengarah ke sayap raja, Karyakin sebaliknya menempatkan gajah di E7 melindungi kuda. Permainan lanjut dengan pion D kali C. Carlsen membuka akses gajah fianchetto. Di sini ada dua pilihan mengambil pion, dengan gajah atau dengan pion B kali C. Jika pion B kali C, maka pion C4. Memancing hitam melakukan pertukaran pion, di mana setelah gajah kali pion, hitam memiliki dua pion isolani. Ini menjadi modal bagi putih memasuki ending. Pada posisi ini, Karyakin memilih gajah kali pion, kuda D2, gajah B7, menteri E2. Menghubungkan kedua benteng dan mendominasi diagonal E2A6. Karyakin melangkah kuda D7, pion C4. Carlsen berusaha membuka jalur C dan jalur D, di mana kedua bentengnya akan beraktivitas di jalur tersebut. Pion D kali C, kuda kali pion, menteri E7, pion A3. Carlsen berencana menguasai sayap menteri dengan dorong pion B4, tapi direspon oleh Karyakin dengan A5. Lalu Carlsen membawa kudanya ke D4, benteng D8, mengosongkan petak F8. Karyakin ingin melakukan manuver kuda ke sayap raja. Benteng D1, benteng C8, benteng C1, kuda F8, menteri E1, kuda G6. Sekarang gajah fianchetto menekan pion G2. Ini secara tidak langsung adalah tekanan terhadap sayap raja. Carlsen melindungi pion dengan gajah. Karyakin melakukan provokasi dengan kuda G4. Memancing Carlsen dorong pion H3. Karyakin ingin agar sayap raja Carlsen lebih terbuka. Apabila pion H3, kuda E5, dengan maksud menghilangkan kuda yang melindungi pion A3. Apabila kuda B5 menambah perlindungan pion dari serangan menteri dan gajah,
Putih bisa mengorbankan kuda di F3. Forkin raja dan menteri. Memaksa pion kali kuda. Kemudian kuda H4. Jika gajah G2, menteri G5. Ancaman mat di G2. Menteri F1. Kita bisa terlebih dahulu menukar benteng. Kemudian gajah kali pion. Game over. Jika di posisi ini kuda E5 melindungi pion, kembali pertukaran benteng. Kemudian pion mengusir kuda. Putih berada dalam posisi sulit. Sebab sekarang pion F3 mendapat ancaman dari kuda. Kita kembali. Setelah kuda G4, Magnus memilih kuda B5. Gajah menyerang kuda. Pion melindungi kuda. Gajah D5. Dan Carlsen mengadu gajah gelap. Disusul gajah kali kuda. Benteng kali gajah. Kemudian gajah gelap ditukar. Karyakin menukar benteng. Pada posisi ini terdapat beberapa alternatif yang bisa dipilih Carlsen. Namun dalam hal ini Carlsen memilih mengambil benteng dengan pion. Di sini komputer sangat merekomendasikan benteng kali benteng. Dengan tujuan benteng bisa ke C7. Tentu kita semua bertanya, mengapa dalam situasi ini Carlsen mengambil benteng dengan pion? Ini tentu saja membuat Carlsen memiliki dua pion isolani. Kalau kita melihat struktur bangunan, ada tiga kemungkinan yang menjadi pertimbangan Carlsen. Yang pertama, mungkin dia ingin memberi tekanan pada pion B6 melalui jalur B. Yang kedua, mungkin dia berharap ada peluang melakukan terobosan pion C4 C5. Dan yang ketiga, dia ingin suatu saat nanti bisa memainkan menteri D1, mendominasi jalur D, dan memaksa hitam melakukan pertukaran benteng. Di sini Karyakin terlebih dahulu mengundurkan kudanya. Dan Carlsen menempatkan menterinya di D2, mendominasi jalur D, dan menggoda Karyakin melakukan pertukaran benteng, di mana setelah pion kali benteng, Putih memiliki dua pion di baris keempat. Kedua pion ini sangat kuat membatasi aktivitas perwira hitam, dan Carlsen bisa saja menciptakan pion bebas melalui dua pion ini. Tapi Karyakin tidak ingin melakukan pertukaran benteng. Dia membawa bentengnya ke B8. Jika hitam melangkah benteng D7, maka Karyakin masuk dalam jebakan Carlsen setelah pion C5. Apabila pion B kali C, benteng ditukar, menteri kali benteng, menteri kali pion. Carlsen berhasil menciptakan pion bebas di jalur A. Meski Karyakin juga memiliki pion bebas di jalur C, tapi pion bebas Carlsen di jalur A adalah pion bebas terjauh yang sulit diantisipasi oleh perwira hitam. Kita kembali. Setelah Karyakin melangkah benteng B8, Carlsen mendorong pion G3, kuda E5, ancaman royal fork di F3, gajah G2, pion H6, pion mengusir kuda, kuda D7, Carlsen membawa kudanya ke A7, ancaman forkin di C6. Di sini Karyakin menemukan langkah kuat, menteri A3, menekan pion E3 dan pion A4. Dari titik ini, kelemahan Putih mulai nampak. Carlsen melangkah kuda C6, benteng FD8,
dan Karyakin berhasil membuat Menteri Putih terikat menjaga pion E3. Membuat Carson tidak bisa mengambil kuda dengan benteng. Sebab setelahnya, pion E3 diambil oleh Menteri dengan tempo skak. Permainan lanjut dengan pion H3, memberi tempat bagi raja di H2 jika raja mendapat serangan. Karyakin kuda C5, raja H2, kuda kali pion, dan Carson menawarkan pertukaran benteng. Pion G6, Menteri D4, raja G7, pion C5, benteng ditukar, kuda kali benteng, lalu kuda kali pion, Menteri D6, Menteri D3. Karyakin ingin melakukan penyederhanaan. Tentu saja Carson tidak ingin hal ini terjadi. Dia melakukan pukulan taktis dengan mengorbankan kuda dengan tempo skak. Jika kuda kali kuda, hitam kehilangan menteri. Karyakin mengambil kuda dengan pion, menteri skak, raja G8, menteri kali kuda, kemudian pion bebas didorong. Pion E4, menutup akses menteri melindungi pion G6. Karyakin melakukan langkah defense dengan menteri D7. Menteri kali pion skak, menteri menutup, menteri skak, kembali menteri menutup, menteri C6, menteri D8, pion F5. Langkah provokasi dari Carson. Di posisi ini kita tidak boleh melakukan kesalahan dengan pion E kali F. Sebab setelah pion juga memukul, gajah Carson menjadi aktif di petak D5 dan petak E4. Menteri juga terbuka aksesnya di baris ke-6. Sebab itu di posisi ini Karyakin mendorong pion bebasnya. Carson mengambil pion. Pada posisi ini kita tidak boleh terburu-buru dengan dorong pion bebas. Sebab putih memiliki langkah selipan dengan dorong pion E7. Terpaksa menteri mengambil pion, menteri skak, raja G7, dan pion bebas Karyakin jatuh. Hitam kehilangan pion yang diandalkan. Di posisi ini Karyakin terlebih dahulu melakukan langkah profilaksis dengan raja G7. Tujuan dari langkah ini menghindarkan raja dari kemungkinan skak di baris pertama. Yang kedua, Karyakin ingin mendorong pion bebas ke petak terang. Karyakin menempatkan raja di petak gelap guna menghindari serangan ganda terhadap pion bebas dan raja di diagonal terang. Permainan lanjut dengan pion menyerang menteri. Menteri kali pion. Carson juga mengambil pion. Kuda D3. Di langkah ke-49, Carson melakukan langkah lemah dengan menteri A5. Di sini sebaiknya dia mendorong pion H4. Setelah Carson melangkah menteri A5, Karyakin lalu mengambil kesempatan dengan mengadu menteri. Tentu saja Carson menolak pertukaran, sebab pion bebas Karyakin tidak bisa ditahan. Di sini Carson membawa menterinya ke A6. Kuda E5, menteri E6, pion H5, dan sebuah langkah blunder dari Carson, pion H4. Ini membuat petak G4 bisa ditempati kuda. Tapi sebelum itu Karyakin terlebih dahulu mendorong pion bebasnya. Dan hal ini membuat Carson menyerah. Sebab setelah menteri kali pion, kuda G4 skak memberi dua pilihan bagi raja. Jika raja H1,
Menteri skak memaksa gajah menutup. Menteri kali gajah skak mat. Atau jika raja naik, Menteri G1 ancaman mat di H2. Dan putih tidak memiliki ancaman skak di baris ke-7, sebab petak A7 dijaga oleh menteri. Jika menteri skak di B2, raja G6, dan menteri putih tidak memiliki tempat melakukan skak, sebab dihalangi oleh menteri hitam, dan petak C2 dihalangi oleh pionnya sendiri. Jika putih melangkah gajah F3, membuka akses menteri menjaga petak H2, maka kuda skak. Ini membuat putih kehilangan menteri. Dan apabila di posisi ini putih tidak mengambil pion, tapi menteri A6, menteri D4 mendukung petak promosi, putih bisa melakukan skak di B7, tapi kuda menutup, dan kembali menteri kehilangan tempat melakukan skak. Sergei Karyakin siap mendorong pion bebasnya. Penampilan yang impresif dari Sergei Karyakin.